Jangan malas untuk berkebun ya guys, karena kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa jika kita panen-panen tanaman yang kita tanam sendiri kayak gini. Jadi guys, karena aku lihat tanaman pakcoy aku tuh memang udah siap panen ya. Ya walaupun untuk pertumbuhannya tuh sebenarnya ini kurang baik ya, karena ini banyak daunnya yang kuning-kuning dan karena memang akhir-akhir ini tuh cuacanya kurang bagus banget. Tapi aku tetap bersyukur karena aku bisa panen dari tanaman aku sendiri. Karena memang sebahagia itu guys kalau kita bisa panen tanaman dari tanaman yang kita tanam sendiri kayak gini. Makanya nggak salah sih kalau dibilang berkebun itu bisa jadi terapi jiwa, karena bisa menimbulkan efek kebahagiaan yang luar biasa. Selain itu bisa juga mengurangi kecemasan dan pastinya tingkat stres yang kita alami ya guys. Selain makan sebagai terapi jiwa, kita juga bisa mendapatkan sayuran segar, karena setelah panen kayak gini kita bisa langsung untuk memasaknya. Dan masih ada satu lagi guys, karena tanaman ini ditanam secara organik ya pastinya akan lebih sehat jika kita mengkonsumsinya. Karena untuk sayuran yang kita beli di pasaran, kita nggak pernah tahu ya seberapa banyak kandungan pestisida kimia yang terkandung di dalam sayuran tersebut. Nah di sini aku petik-petik sawinya udah selesai ya, dan ini aku lihat ada beberapa cabai aku yang warnanya udah merah-merah. Jadi di sini aku mau petik-petik cabai dulu ya guys ya, lumayan lah walaupun nggak banyak tapi bisa untuk memasak. Karena panen aku kali ini udah selesai, jadi ini aku langsung lanjut aja untuk mengolah sawi pakcoy yang tadi aku panen itu menjadi masakan yang sederhana tapi dijamin pasti rasanya tuh bakalan nikmat. Jadi sawi pakcoy ini termasuk sayuran yang gampang banget pengolahannya ya guys. Masaknya nggak perlu ribet-ribet, cepet dan pastinya bisa kita olah menjadi berbagai jenis makanan. Tadi aku udah potong-potong untuk sawi pakcoynya ya, dan di sini aku lanjut lagi untuk bikin bumbunya. Bumbunya cukup sederhana, kita cuma pakaikan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Dan di sini aku lanjut lagi ya guys untuk mencuci sawi pakcoynya. Kita cuci berulang kali supaya dia benar-benar bersih dari kotoran. Dan ini aku juga tuangin sedikit dari kecambah manis ya, karena memang paling cocok sawi pakcoy ini kalau ditumis sama cambah manis ini ya guys. Untuk campuran masak mie, pakcoy ini juga cocok banget ya. Di sini minyak di wajan udah panas, jadi ini langsung aku masukin aja untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk kayak gini ya, supaya bawang merah dan bawang putihnya nggak gosong dan bisa matang merata. Kalau dilihat bawang merah dan bawang putihnya udah mau matang, langsung aja dimasukin untuk percabeannya. Di sini aku menggunakan cabai rawit ya guys ya, tapi aku pakainya tuh sedikit aja, nggak banyak-banyak guys, karena aku memang tipe orang yang nggak seberapa suka untuk masakan yang terlalu pedas ya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, kita sisin aja di pinggiran wajan kayak gini guys. Kemudian kita masukin untuk telurnya. Di sini aku pakai 2 telur aja ya, kita masukin ke wajan. Jangan lupa kasih sedikit garam supaya dia nanti nggak hambar. Lalu kita aduk-aduk telurnya supaya dia bisa matang merata. Ini termasuk masakan yang sederhana, gampang bikin aja juga sehat ya guys, karena sudah ada sayurannya, ada sawi pakcoy, ada kecambah, dan juga ini udah ada untuk proteinnya yaitu dari telur. Kalau semua bahan udah masuk kayak gini, kita jangan lupa untuk tambahin garam, penyedap, dan juga sedikit micin ya guys, supaya rasanya nanti benar-benar nikmat. Kemudian lanjut lagi untuk diaduk-aduk ya guys, supaya bumbunya benar-benar bisa tercampur rata. Dan kalau masak masakan kayak gini, kita nggak perlu lama-lama ya masaknya, karena dia sebentar aja bakalan udah mateng. Bahkan kalau kita masaknya tuh kelamaan, nanti rasanya tuh bakalan kurang nikmat guys. Karena untuk